Nah, kalau dilihat dari apa yang harus dilakukan oleh para pelaku ya, Pak Pahala ya, strategi pelaku usaha lah, agar produk-produk dari industri padat karya tadi terutama bisa lebih bersaing, nggak kalah gitu dengan produk-produk impor yang masuk juga. Seperti apa nih Pak Pahala? Ya, kita harus berpikir bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada global supply chain dunia. Jadi beberapa pemain-pemain yang selama ini mungkin mereka memiliki sentra perdagangan di negara-negara lain seperti misalnya China, Bangladesh, Vietnam, itu harus kita upayakan untuk mereka memang bisa memindahkan fasilitas produksi mereka ke Indonesia. Mengingat bahwa memang kita memiliki tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Ini adalah satu perubahan mindset bahwa kita nggak bisa melakukan ekspor itu tanpa kita bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Memang membutuhkan adanya kolaborasi antara para produsen Indonesia dengan para pemilik brand. Karena memang selama ini yang melakukan kegiatan produksi tersebut, khususnya bagi TPT dan juga alas kaki, adalah para pemilik brand. Jadi seperti misalnya contohnya dalam forum yang kita selenggarakan hari Senin yang lalu di Kadin, itu ada salah satu pembicara adalah dari Nike, dan juga tentunya kita perlu melihat pemilik brand lain atau produsen brand yang lain untuk mereka bisa mengupayakan hal yang sama dengan kita. Jadi bagaimana kita melakukan istilahnya jemput bola ya dengan beberapa para pemilik brand tersebut, sehingga memang betul-betul mereka bisa mengalihkan sentra produksi mereka ke Indonesia. Begitu juga dengan bagaimana kita bisa melakukan upaya untuk bisa meningkatkan sentra produksi bagi beberapa produksi dengan high kompleksitas yang lain. Seperti misalnya auto parts, kemudian juga baterai ataupun juga bahan baku baterai. Sehingga hal-hal ini juga tentunya akan bisa kita tingkatkan. Begitu juga dengan misalnya furniture. Kita nggak bisa tinggal diam saja, dan kita berharap betul-betul kantor-kantor dari Kementerian Perdagangan yang berada di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, seperti misalnya di Chicago ataupun juga di San Francisco Amerika Serikat, kemudian juga di New York, itu berupaya untuk bisa melakukan upaya bagaimana beberapa para pemilik brand tersebut dan bagaimana kita memang terus bisa membangun persepsi dari produsen-produsen tersebut bahwa berproduksi di Indonesia itu betul-betul akan bisa memiliki produktivitas yang tinggi. Yang kedua juga tentunya PR kita bersama adalah memperbaiki ease of doing business di Indonesia dan juga meningkatkan produktivitas bagi para tenaga kerja kita, karena tadi kan seperti kita ketahui beberapa produk yang tentunya memiliki kesempatan buat kita untuk bisa lebih banyak melakukan penetrasi pasar ke Amerika Serikat adalah komoditas-komoditas yang sifatnya padat karya. Sehingga mau nggak mau tentunya ini membutuhkan adanya upaya-upaya untuk kita bisa meningkatkan produktivitas dari para tenaga kerja kita dan juga melihat kesempatan-kesempatan penggunaan teknologi baru. Beberapa negara seperti misalnya China ataupun juga saat ini juga Vietnam, mereka bisa memiliki produktivitas yang tinggi untuk industri-industri yang dikategorikan sebagai padat karya tadi. Ternyata juga mereka sudah mengimplementasikan beberapa teknologi yang sudah maju. Seperti misalnya teknologi robotik, baik itu dalam hal pelaksanaan desain ataupun pelaksanaan produksinya sendiri, ataupun juga mengintegrasikan keseluruhan daripada rantai pasok daripada produksi mereka. Jadi ini adalah 3 hal menurut saya yang kita memang harus lakukan. Perbaikan daripada rantai pasok dan juga logistik dan supply chain yang ada di Indonesia sendiri, kemudian produktivitas daripada tenaga kerja kita, dan juga bagaimana kita memperbaiki ease of doing business sambil juga mengupayakan untuk bagaimana kita bisa memperbaiki persepsi daripada negara-negara tersebut, membangun kolaborasi dan juga jemput bola kepada para pemilik brand yang ada di negara-negara tersebut. Nah, kalau dari Kadin sendiri bagaimana sebenarnya menilai potensi ini? Kan kalau ada banyak perjanjian internasional, kemudian ada tarif seperti ini, kan pasti terlihat juga potensi relokasi investasi dengan dinamika perdagangan global saat ini. Potensinya tadi Pak Pala sebenarnya sudah mention gitu ya. Ada yang akhirnya mau membuka atau merelokasi ke Indonesia. Tapi seberapa besar potensinya? Saya rasa masih sangat besar sekali ya.
Vietnam pada saat ini mereka sudah memiliki neraca perdagangan dengan Amerika Serikat itu di atas 110 billion US dollar. Yang mana sebagian besar daripada hal tersebut adalah untuk komoditas-komoditas yang sebetulnya Indonesia saat ini juga memiliki competitiveness dan proporsi daripada produk-produk tersebut ke negara Amerika Serikat dari Indonesia juga cukup besar. Tadi saya sudah menyebutkan seperti misalnya TPT, alas kaki, kemudian juga electrical equipment. Ini adalah produk-produk komoditas yang pada saat ini kita sebetulnya berpotensi untuk bisa mengambil alih dari negara-negara tersebut. Belum lagi beberapa produk lainnya yang saat ini juga bisa dikategorikan sebagai produk-produk yang memiliki kompleksitas dan juga teknologi yang lumayan tinggi. Yang berasal dari China, yang pada saat ini juga sampai dengan saat ini memang masih memiliki tarif yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang diperoleh oleh Indonesia. Kita juga dengar kemarin baru saja diumumkan bahwa India berpotensi untuk bisa memperoleh tarif tambahan karena mereka menggunakan energi yang berasal dari negara Rusia, berpotensi untuk bisa bertambah sampai dengan 25%, bayangkan. Sementara kita memiliki tarif hanya 19%. Kita tahu sendiri bahwa selama ini India adalah salah satu negara selain daripada Vietnam yang paling menikmati adanya relokasi industri yang berasal dari China yang biasa dikenal sebagai China Plus strategi. Ini yang juga tentunya satu kesempatan bagi Indonesia untuk bisa menangkap hal ini. Jadi jangan, sekali lagi, jangan lihat dari absolutnya yang 19%, tetapi selalu kita harus melihat bagaimana ini sebagai satu relativitas angka tarif yang diperoleh Indonesia dengan negara-negara lainnya. Dan sekali lagi juga hal yang kedua yang selalu harus kita lihat adalah komoditasnya. Bagaimana di dalam komoditas-komoditas tersebut kita akan semakin bisa berupaya untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan competitiveness atau daya saing daripada produk kita. Namun tentunya kita juga harus ingat bahwa perbedaan antara tarif yang diperoleh oleh Indonesia dengan Vietnam itu hanya 1%, yaitu kita 19%, Vietnam 20%. Meskipun memang mereka juga berpotensi ada base tarif tambahan sekitar 10%. Nah, ini yang juga tentunya kita harus pastikan dan kita monitor terus perkembangan yang terjadi dan juga mengambil tindakan untuk bisa selalu menjemput bola, baik itu dari pihak swastanya bagaimana kita memang, dan saya senang sekali bahwa dalam forum kemarin itu di Kadin kita bisa melakukan sosialisasi lebih awal dan tentunya dukungan daripada pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah dari Kementerian Perdagangan, Pak Dirjen sendiri yang hadir dalam forum tersebut untuk bisa mensosialisasikan sehingga betul-betul kita bisa mempersiapkan diri. Bagaimana pengaruh daripada tarif ini supaya betul-betul bisa memiliki pengaruh yang positif bagi kita.